Halo teman-teman marketers, jumpa lagi bersama saya, Rian Nasution, Industry Head untuk Consumer, Property, dan Retail di Marketplace Inc. Ya, seperti episode sebelumnya, dalam episode kali ini saya akan sampaikan 10 minutes industry update berupa 5 berita terupdate dalam industri consumer, property, dan mari teman-teman semuanya, kita masuk ke berita yang pertama. Ya, berita yang pertama, Reebok dijual. Adidas menjual Reebok ke Authentic Brand Group Inc. dengan nilai 2,1 miliar euro. Setelah membeli Reebok pada 2006 senilai 3,8 miliar US dollar, Adidas akhirnya menjual bisnis Reebok ke Authentic Brand Groups Inc. dengan nilai 2,1 miliar euro atau sekitar 36 triliun rupiah. Kesepakatan penjualan ini diharapkan selesai pada kuartal pertama 2022. Chief Executive Officer dari Authentic Brand Groups, Jamie Salter, mengatakan dalam pernyataannya bahwa kesepakatan ini adalah tonggak penting dalam pertumbuhan perusahaan. Awal mula Nike membeli Reebok sekitar tahun 2006 adalah untuk membantu meningkatkan persaingan melawan Nike. Namun, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kinerjanya dinilai lamban untuk mendorong penjualan bersama. Sementara itu, Adidas berhasil menggerogoti dominasi Nike di Amerika Serikat dan beberapa negara di berbagai belahan dunia dengan mereknya sendiri, dibantu oleh kemitraan dengan selebritis seperti Kanye West, Beyoncé, Pharrell Williams, dan lain sebagainya. Reebok akan tetap berkantor di Boston dan melanjutkan operasinya di Amerika Utara dan Amerika Latin, Asia Pasifik, Eropa, dan Rusia. Produsen pakaian dan peralatan olahraga asal Jerman, Adidas, membukukan penurunan laba sebesar 78% pada tahun 2020. Turun menjadi 432 juta euro atau sekitar 7,4 triliun rupiah. Jauh di bawah tahun 2019 yang mencapai 1,97 miliar euro atau 33 triliun rupiah. Secara penjualan, Adidas merasakan penjualan turun 16% menjadi 19,8 miliar euro atau sekitar 339 triliun rupiah di seluruh dunia pada 2020. Oke, sekarang kita masuk ke berita yang kedua. PT Era Jaya Swasembada Tbk bekerja sama dengan retailer sport apparel global JD Sports Fashion PLC akan mendirikan outlet JD pertama di Indonesia. Setelah membukukan laba bersih pada semester 1 2021 senilai 558,54 miliar rupiah, meningkat 392,44% secara year on year dari periode yang sama pada tahun 2020 senilai 113,42 miliar rupiah. PT Era Jaya Swasembada Tbk mengumumkan bahwa anak usahanya PT Sinar Eka Selaras telah membentuk sebuah usaha patungan atau joint venture dengan perusahaan sport fashion JD Sports Fashion PLC dari Inggris pada 29 Juli 2021. Tujuan dari pembentukan joint venture tersebut adalah untuk mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam industri retail sport fashion di Indonesia. Outlet JD pertama di Indonesia direncanakan dibuka di awal tahun depan di Jakarta dengan menyediakan produk dari merek-merek internasional seperti Nike, Adidas, The North Face, EA7, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Pink Soda, Supply Demand, dan lain sebagainya. Selain itu, JD juga mengoperasikan platform e-commerce untuk menopang penjualan produk. JD Sport Fashion PLC atau JD Group adalah retailer global omnichannel asal Inggris yang berdiri sejak 1981 yang memiliki spesialisasi dalam penjualan aparel dan footwear sport fashion dan kegiatan luar ruang. Saat ini,
JD Group memiliki lebih dari 3.300 toko di 29 negara di berbagai belahan dunia, tersebar di Amerika, United Kingdom, Eropa, dan Asia Pasifik. Oke, kita sekarang masuk ke berita yang ketiga. Tarif cukai hasil tembakau direncanakan akan kembali naik pada 2022. Para ahli ekonomi dan sosial menyarankan tarif cukai hasil tembakau disarankan naik di atas 20% di tahun depan. Begitu juga dengan harga jual eceran rokok. Kenaikan ini cukup tinggi dirasakan. Perlu untuk dilakukan untuk mengurangi tingkat prevalensi perokok saat ini, terutama untuk kalangan anak di bawah umur. Di masa pandemi COVID-19, jumlah perokok di Indonesia semakin banyak. Hal ini tercermin dari laporan keuangan industri rokok yang meningkat meski di tengah tekanan COVID-19. Dirjen Kesehatan Masyarakat, Ibu Kartini Rustandi, mengatakan bahwa jumlah perokok di Indonesia masih menjadi tertinggi nomor 3 di dunia. Kenaikan jumlah perokok ini tidak hanya di kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak. Kenaikan harga rokok bisa menurunkan jumlah pembelian rokok di Indonesia hingga di atas 50%. Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Bapak Rizky Kusuma Hartono, menyebutkan hasilnya jika harga rokok menjadi 60.000 per bungkus, maka 66% perokok akan berhenti membeli. Kedua, jika harga rokok Rp70.000 per bungkus, maka 74% perokok akan berhenti membeli rokok. Presiden Joko Widodo memberikan restu apabila cukai rokok hasil terus untuk dinaikkan. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN ini disusun kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau atau simplifikasi cukai yang juga menuangkan rencana untuk menurunkan prevalensi rokok di Indonesia, di mana targetnya di tingkat prevalensi merokok terutama untuk anak turun dari 9,1% menjadi 8,7% di 2024. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2 tarif cukai hasil tembakau sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2021 naik 12,5% mulai 1 Februari 2021. Oke, kita masuk ke berita yang keempat. Pemilik toko retail masih pesimistis dengan adanya uji coba pembukaan pusat perbelanjaan. Pemerintah melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Masa uji coba akan berlangsung selama 1 minggu, yaitu 10 hingga 16 Agustus 2021. Uji coba pembukaan mal diterapkan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di 4 kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta sebanyak 85 mal, Bandung 23 mal, Semarang 6 mal, dan Surabaya 24 mal. Pelaksanaan uji coba ini mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Namun, pada masa percobaan pembukaan pusat perbelanjaan ini, tidak semua toko retail membuka usahanya. Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Bapak Solihin, menjelaskan bahwa proses recovery para pemilik toko retail akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah dan kekhawatiran yang dihadapi oleh pemilik toko retail. Antara lain sebagai berikut. Modal pemilik toko retail sudah banyak berkurang dengan
Beratnya situasi pemilik toko retail saat penutupan dan pembatasan akses ke pusat perbelanjaan. Modal pemilik toko retail sebelumnya telah terkuras akibat biaya sewa, berbagai macam biaya pajak, listrik, air, hingga biaya tenaga kerja. Sedangkan pemasukan atau penjualan menurun drastis selama 1 tahun ke belakang. Pemilik toko retail juga melakukan rekrut karyawan kembali sebab sudah banyak karyawan yang sudah dirumahkan selama adanya pembatasan aktivitas hingga penutupan pusat perbelanjaan. Kekhawatiran atas situasi yang tidak pasti ini, hal ini sangat dipengaruhi oleh pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan buka tutup mal selama 1,5 tahun ke belakang, khususnya karena masih tingginya penyebaran COVID-19 akibat varian Delta selama beberapa bulan terakhir ini. Pemilik toko retail masih pesimis atas penjualan yang masih rendah selama pembukaan pusat perbelanjaan ini karena masih banyaknya pembatasan dalam pusat perbelanjaan. Memang pemerintah juga mengatur bahwa pengunjung pusat perbelanjaan harus wajib vaksin dan dibatasi jumlah kuantitasnya, yaitu hanya 25%, serta dilarangnya anak di bawah 12 tahun dan lansia 70 tahun. Pemerintah juga menyatakan akan menutup pusat perbelanjaan bila ditemukan 3 orang positif COVID. Oke, berita yang terakhir. Subsidi PPN untuk rumah tapak dan rumah susun resmi diperpanjang pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perpanjangan subsidi insentif PPN rumah tapak dan rumah susun resmi diperpanjang oleh Menteri Keuangan. Perpanjangan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 103/PMK.010/2021 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung oleh pemerintah. Dalam aturan ini diberikan kepada pembebasan PPN 100% ditanggung pemerintah atas rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah. Kemudian pembebasan PPN 50% ditanggung oleh pemerintah atas rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah. Aturan pembebasan pajak ini khusus untuk pembelian rumah baru yang ready stock atau siap huni, bukan untuk rumah bekas atau inden. Selain itu, untuk mendapatkan potongan ini, penyerahan atas pembelian rumah tidak boleh melebihi batas pajak Desember 2021. Dalam analisa BI menyebutkan bahwa indeks harga properti residensial kuartal 2 2021 tumbuh tercatat 1,49% secara year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal pertama tahun 2021 yang tumbuh sebesar 1,35% secara year on year. Sedangkan untuk kuartal 3 2021, BI memperkirakan harga properti residensial masih tumbuh positif, namun pertumbuhannya melambat menjadi 1,12% secara year on year. Ya, teman-teman marketers, itu tadi 5 berita terupdate untuk consumer, properti, dan retail dalam 1 minggu ke belakang. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV sekarang, likes, komen, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman marketers tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari kami. Saya, Rian Nasution, beserta rekan-rekan yang bertugas dengan menggunakan protokol COVID-19, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe dan stay healthy.